Shalom semuanya, happy weekend, salam dari Bali semuanya. Kita live hari ini dari Bali dan saya berdoa Anda semua mau memberikan waktu duduk diam dengan manis hanya untuk berada bersama Tuhan dengan waktu almost 1 jam dan Anda bisa tenang, kasih waktu diam supaya Anda kerasa jiwamu tuh kayak apa rasanya. You need to feel your soul. Karena itu kita perlu melakukan soul care. Well, apa kabar semuanya? Saya menyambut semua teman-teman jemaat yang terkasih yang sudah mendukung dan juga sambil belajar apa yang Tuhan bagikan yang menjadi kekayaan yang uang nggak ada artinya dibandingin dengan kekayaan ini. Berada dengan Yesus 24 jam per hari, 7 hari 7 malam, setiap momen, setiap waktu. Dan kita semua tahu apa artinya hidup dengan Tuhan pertama kali lahir baru kan. Ini setiap hari. Dari kerasa sesuatu sampai enggak kerasa sama sekali. And yet Tuhan, Anda bisa tahu dan tahu deh, Tuhan itu beserta Anda. Anda tidak sendirian. Sehingga emosi Anda nggak jadi kayak yoyo. Izinkan Sabtu pagi ini menjadi Sabtu yang tenang, tentram, bukan Sabtu yang yoyo. Oke? Tapi Sabtu yang tenang. Saya minta kalau orang tuanya melakukan pembelajaran firman Allah, praktek lagi. Nanti di depan anak-anak. Nanti anak-anaknya niru. Beda sama anak disuruh. Kita juga disuruh-suruh juga nggak mau. Yesus nggak pernah loh nyuruh-nyuruh. Ikuti jalan dia. Karena dia jalan, padahal dia jalannya. Tapi dia sebagai jalan, ya dia jalan. Dia jadi contoh, jadi model. Dan Paulus berkata, tiru aku, Timotius, bagaimana aku tiru Yesus. Nah, Yesus pasti ditiru karena dia model kita. Karena apa dia model kita? Dia jalan, kebenaran, dan kehidupan. Di luar dia tidak bisa datang ke Allah Bapa. Jalan ke Allah Bapa Yesus. Mari kita ikutin Yesus. Dia jalanin hidupnya dia sebagai manusia bagaimana ya? Oke, supaya kita semua memiliki 7 tanda yang membuktikan bahwa kita telah dimuridkan secara alkitabiah yang sehat. Yang sehat karena emosinya sehat. Dan karena melalui perjalanan hidup dari duka, depresi, dari kehilangan, dari melewati tembok yang nggak tahu itu jalannya Tuhan, tapi nggak kerasa Tuhan sama sekali. Sabat, silent solitude, long sabat. Nah, kalau Anda masukin ini semua, Anda punya rule of life. Anda punya aturan hidup seperti carang anggur dan pokoknya bisa terus bertumbuh dan berbuah karena nempel di tralis. Nah, tralis-tralis inilah yang adalah aturan hidup kita. Yang membuat kita jadi ritmenya sama seperti ritme Yesus. Oke? So thank you untuk Jolly. Wah, si Inge dari Pineng. Ibu Feni Ong. Aku berterima kasih untuk semua umat Tuhan yang hadir dari Tasikmalaya, Klaten, dari Ambon, dari Cirebon, dari Semarang, dari Palembang, Iron Mers. Saya berdoa teman-temannya ajak untuk bisa mengenal dan menyentuh, ngerasain jiwa kita tuh kayak apa sih. Seringkali kita nggak kerasa jiwa kita kayak apa, akibatnya kita nggak kerasa Tuhan sama kita. Karena Tuhan pakai feeling kita untuk menyatakan dia tuh hadir. Nah, feeling yang bagaimana yang dipakai sama Tuhan? Feeling bobrok, feeling nggak sehat, feeling baper, enggak, yang itu enggak ya. Nah, nanti diajarin bagaimana Anda bisa bergaul dengan Tuhan. Karena Yesus pun manusia seperti kita, yang bebas, Allah Bapa, Yesus, Roh Kudus bebas mengekspresikan emosi mereka.
Efesus 4:30 dikatakan jangan dukakan Roh Kudus. Roh Kudus bisa berduka dan gak malu. Dia tunjukkan kedukaannya, dia tidak malu. Mari di weekend ini kita proses emosi kita supaya izinkan emosi yang sehat yang perlu dibangun itu menjadi bertumbuh dan dominan, sehingga tidak lagi kita diikutin emosi akibat trauma, akibat malapetaka, akibat musibah. Itu jangan dominan di hidup kita. Karena ada efeknya ya. Yang diwariskan orang tua dan nenek moyang kita bukan sekadar uang dan rumah, atau bisnis atau gedung kantor, tetapi pola-pola hidup mereka, pola berdosa atau tidak berdosa itu 100% diwariskan juga. Sampai kita hidup kayak mereka, padahal nggak pernah ketemu mereka. Mari Bapak Ibu sekalian, kita siapkan buku Alkitab kita, catatan kita, post-it, get ready. Bali, shalom semua, Laura. Selamat pagi. Kita berdoa Pak Minto dan Mega bisa pulang ke Bali hari ini. Dan jangan lupa nanti jam 2 sampai jam 4 di Trans Resort Hotel, tempat pertemuan reguler kita setiap Sabtu. Bergabung sama kita semua dan kita akan belajar bagaimana tidak tergesa-gesa, tapi hidup bisa ngerasain jiwa dan ngerasain hadirat Tuhan. Bisa ngerasakan jiwanya Allah. Bukankah luar biasa? Sehingga kita menjadi manusia normal. Kita manusia benar-benar. Kita bukan alatnya Tuhan untuk disuruh-suruh, dipakai. Dan Tuhan gak tahu kapan kita capek, kapan kita jenuh, kapan kita ketakutan. Itu gak usah direwes. Menjadi orang yang persis kayak Yesus. Yang penuh dengan compassion, penuh belas kasihan. Karena turut merasakan segala kelemahan kita. Dan Yesus juga menuju ke kayu salib, dia meratap keras di kaki Bapaknya. Dan dia menangis dan dia berkata, aduh rasanya aku mau mati, aku berduka rasanya udah mau mati. Sampai dari batin yang terdalam dia bebas mengutarakannya. Dia nggak ada tanda-tanda dia nutupin kelemahan dia supaya kelihatan kokoh gagah. Nggak ada sama sekali. Itu ternyata tidak serupa Kristus. Yang serupa Kristus ya seperti apa yang dia hidupin. Baik, kita siapkan diri kita satu dalam doa. Bapa yang terkasih, kami datang ke hadirat-Mu. Buat setiap kami mengenali, menyadari kehadiran-Mu. Kami berterima kasih ya Bapa. Buat kami juga sadar akan jiwa kami, diri kami hadir. Sehingga bisa terjadi koneksi dengan Tuhan, apalagi dengan sesama. Aku minta Bapa di dalam nama Yesus, peralihan dari manusia hidup untuk diri sendiri menjadi ikut jalannya Tuhan dengan emosi yang bebas diekspresikan. Bukan dibocorin, bukan dibeberkan, tapi dibagikan dalam dialog dengan Bapa Surgawi. Dengan sesama. Sehingga hubungan kemanusiaan terbentuk. Terjadi melalui Bible study weekend Sabtu ini, di pagi hari ini. Sampai selesai disambung dengan ibadah raya di Trans Resort Hotel jam 2 sampai jam 4. Tuhan, Kau yang memulai, Kau akhiri dengan baik. Aku minta di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita sampai ke poin ketiga, yaitu embracing God's gift of limits. Kalau kita pelajari dari emotionally healthy spirituality, dari ini kerohanian yang sehat emosi dan dewasa rohani, ini buku memperbaiki hubungan Anda dengan Tuhan dan dengan diri sendiri. Oke, nanti setelah ini masuk ke
emotionally healthy relationship, membuat hubungan dengan horizontal, sesama. Kasihlah sesamamu seperti kau mengasihi diri sendiri. Akan kita praktekkan. Jadi kombinasi kedua ini membuat kita menjadi manusia utuh yang sehat emosi dan dewasa rohani. Oke, so kita tidak menjadi Kristen puncak gunung es, kita jadi Kristen sejati secara totalitas. Behind the scene di bawahnya, dan front stage sama backstage sama orangnya, nggak berbeda-beda. Oke, nah ini sangat-sangat penting untuk Anda ngalami, dan ini nggak bisa diteoriin, ini mesti dihidupin. So kalau Anda masuk ke kelasnya saya, Anda bisa praktek bersama-sama. Di dalam buku ini, di bab 7 versi yang lama, sekarang buku ini sudah diedit, sudah ada expanded versi expanded. Oke, di sini dijelaskan bahwa kita bisa melapangkan jiwa kita, enlarge our soul, sehingga hadirat Tuhan bisa penuh melimpah. Yesus berkata gini, aku datang untuk memberi kau hidup dan hidup berkelimpahan. Right? Bagaimana bisa hidup berkelimpahan kalau jiwa kita penuh dengan segala macam laundry kotor kita. Laundry dari umur 5 tahun, 4 tahun, yang waktu mengalami shock, trauma, mengalami kekagetan, mengalami kehilangan besar, yang udah dikubur berpuluh-puluh tahun, sampai Anda usia 70 tahun. Anda tetap bisa menjadi bayi emosi, walaupun fisiknya 70 tahun. Karena apa? Karena semua emosi yang nggak enak, kita nggak mau ladenin. Kita telan, atau kita kubur, atau kita tinggalkan. Dengan melakukan kesibukan segala macam. Begitu sampai kesibukannya tuh sampai menghasilkan buah seperti sukses. Padahal pas pulang kosong dan hampa. Apapun yang diraih dalam kesuksesan dunia itu, yang diukur dengan berapa banyak uang kau kumpulin, berapa banyak aset rumah kau miliki. Setelah semua itu dimiliki, pulang kosong. Kosong total. Itu karena ada kehilangan-kehilangan dalam hidup ini. Banyak kehilangan masa kecil, kehilangan orang tua, kehilangan kakek nenek, kehilangan sahabat, kehilangan guru. Semua itu tidak bisa diabaikan sama sekali. Semua itu merusak, menyakiti jiwa kita. Nah, melalui bab 7 ini kita belajar bahwa kita bisa kembangkan jiwa kita, lapangkan jiwa kita melalui kedukaan dan kehilangan. Dan di dalam area kedukaan kehilangan ini, Anda mesti gandeng dengan limitasi, keterbatasan sebagai manusia. Mayoritas dari ART kita sih, kalau mereka kena tegur, sebetulnya mereka sudah di luar batas mereka. Karena kerja dari dalam rumah, dari subuh sampai malam jam tidur maksudnya, bukan malam jam 5, jam 6 maghrib, bukan. Tapi sampai tidur. Mereka tidak punya waktu untuk berkenalan. Mereka belum punya waktu untuk duduk diam. Untuk berkenalan dengan jiwanya. Berkenalan dengan Tuhannya. Nggak ada. Pokoknya semua dibabat. Udah ada perasaan aku kayak migrain, kayak pusing. Ini apa sih? Cepat ambil obat painkiller, sekalipun Panadol ya, painkiller, langsung rasanya ngantuk, tidur sebentar, bangun udah seger, kerja lagi. So kita menyampaikan kepada Anda, nggak ada, kita ini bukan mesin, kita bukan kayak mesin bubut rumput loh, yang tinggal dicekeng, mau berapa jam sekuatnya tukang kebun yang pikul alat berat itu. Tapi kita nggak disuruh Tuhan seperti itu. Doa itu adalah restoration of communication. Merestorasi komunikasi dengan Tuhan. Ingat loh, di 1 Samuel 3 ayat 1, bahwa di zaman itu firman Tuhan tuh jarang, langka. Dan penerangan pun di bait Allah sudah mulai pudar. Karena imamnya pada nggak kerja, nggak ngisi pakai minyak urapan. Tapi foya-foya, melakukan dosa,
tapi tidak bisa diapa-apain. Kenapa seperti itu? Karena either pas berhenti udah breakdown, udah mental breakdown, nervous wreck, udah burn out. Kenapa? Nggak ada limit hidupnya. Tuhan aja kasih limit, betul. Kita nggak bisa melek 24 jam. Kalaupun bisa mau melek, mesti minum alkohol, ngerokok, pergi ke klub. Oke. Tetapi yang waras, begitu matahari terbenam, semua langit sudah menjadi biru tua, gelap gulita, bulan bersinar di mana-mana. Itu berarti sudah sangat malam, bukan? Itu badan itu tanpa disuruh bisa nguap, ngantuk sendiri. Berarti badannya berkata, cukup, cukup, aku perlu istirahat, aku nggak bisa digenjot lagi. Apakah di musim yang baru ini Anda mau peluk keterbatasan? Ini dari Tuhan. Bisa nggak kamu lihat ini dari Tuhan dan jadi kado? Kalau dari Tuhan udah pasti. Oke. Nah, kita belajar minggu Rabu, minggu lalu. Kita belajar bahwa gereja bukan event organizer, bukan? Gereja adalah rumah pemuritan oleh Tuhan Yesus Kristus. Demi ada kultur pemuritan baru yang mengafirmasi bahwa limits adalah nilainya gereja Tuhan. Dan limits juga kualitas, juga membatasi kualitas umatnya Tuhan yang harus mengintegrasikan limit ke dalam kehidupannya sehari-hari secara praktis. Jadi gereja adalah rumah pemuritan oleh Tuhan Yesus, Yesaya 54 ayat 13. Demi ada kultur, katakan kultur. Kultur itu peraturan tak tertulis. Kultur itu bicara tentang nilai-nilai apa yang kita hidupin tapi kita nggak bikin peraturan tertulis. So gereja itu adalah rumah pemuritan oleh Tuhan Yesus Kristus. Demi ada kultur pemuritan baru yang mengafirmasi bahwa limit adalah nilainya gerejanya Tuhan. Dan limit adalah juga kualitas umatnya Tuhan yang harus mengintegrasikan limit ke dalam kehidupannya secara setiap hari, secara praktis. Oke, so limit ini memberikan 4 cara untuk bisa hidup sebagai gereja Tuhan yang sehat emosi dan dewasa rohani. Ada 4 cara menyatukan karunia limit ini. 1, self-care of leaders. Ya, kalau mau ngajarin saya, kalau ngajarin jemaat, saya sendiri mesti melakukan self-care. So, setiap Senin itu bukan day off. Kalau day off itu self-care, kalau Eugene Peterson berkata, itu sabat haram. Nggak halal, nggak kosher. Karena masih mikirin kerja, cuman nggak ke kantornya badannya. Itu haram. Okay? Dan ini betul-betul 24 jam untuk di-replenish, diisi ulang dengan berada dengan Tuhan. Jalan-jalan, ketawa-tawa sama Tuhan, berdialog sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, bikin eksistensi presence dari Tuhan itu real. Hidup dengan realita Allah hadir. Dia bangkit dari mati tujuannya untuk hadir untuk Anda. Bukan untuk duduk-duduk di surga dan ngeliatin kita sengsara di bumi. Itu bukan gambaran pribadinya Allah. Okay? Dia berjalan di hari yang sejuk di Taman Eden. Nah, dia kembali lagi berjalan di taman yang sejuk, di taman rumah Anda, di taman kebun Anda, jalan-jalan di lokasi pegunungan, lokasi tenang, rekreasi yang tinggi, yang dingin, yang Anda bisa tenang, terserah. But you are aware Allah itu hadir. Dan ini kalau sampai sibuk dengan 2 gadget, dengan iPad, dengan laptop, dengan handphone 3 nomor, agak susah. So Anda mesti taruh semuanya, disuruh istirahat semua. Alat-alat gadget pun disuruh sabat. Okay? Tiap malam pun
Dan tiap hari kan Anda ada mini sabat, daily office. Itu waktu kalau malam seperti anak kecil, itu gadgetnya suruh bobo. Matiin aja, masukin airplane mode, dan taruhnya jauh-jauh dari tempat tidur. Jangan nge-charge di samping kasur. Terus Anda beli waker, kayak zaman dulu. Kayak mau pakai ayam berkokok, kayak mau bunyi lonceng keras, kayak pokoknya Anda nggak ngelihat gadget. Anda nggak terusik, nggak tertrigger, nggak tergoda untuk melihat di dunia ada berita apa sih. Anda nggak tertarik. Pokoknya dunia ada di tangan Tuhan, nggak usah ngatur. Anda perlu atur jiwamu. Peduli, kasihan loh jiwa itu loh. Ngadepi trauma, shock, tertekan, depresi, stres, kepahitan, sedih, takut. Itu perlu diobati itu. Yesus nggak datang buat orang sehat loh. Datang buat orang sakit. Yesus nggak datang buat orang benar, buat orang berdosa. Dosa itu bikin kita jadi operating system yang jebol. Rusak total. Segala apapun yang kita baca di Alkitab tuh, di jiwa kita nggak ada unsur apapun yang bisa memampukan kita mentaati firman. Nol putul. Jadi kalau kita mentaati firman dibentak-bentak, itu salah. Karena untuk mentaati itu dan ngidupin tanpa Roh Kudus nggak mampu. Makanya semua itu oleh Dia, bagi Dia, karena Dia, untuk Dia. Kemuliaan bagi Allah. Bener. Karena Dia yang kerjain, Dia yang janjiin, Dia yang operasi, Dia yang sembuhkan, Dia yang pulihkan, Dia muliakan. Jadi kita ngapain? Rest. Makanya mesti kasih waktu rest ke jiwamu. Supaya jiwamu ketemu dengan pribadi yang restful. Namanya Yesus. Mari kau datang padaku yang letih lesu beban berat, aku berikan rest. Itu namanya soul care. Pemimpinnya mesti hidupin dulu. Kalau enggak emosinya khotbah tapi emosinya sakit. Saya ini pasiennya nomor 1. 7 tahun ini saya berjalan dengan biografiku yang udah dibikinin oleh Roh Kudus dalam kehidupan lewat kehidupannya Peter Kasiro, pribadi yang kayak saya, cuman bedanya dia melankolik kolerik, saya kayak kolerik sanguin. Kayak petanya udah dibikinin sama dia. Sekarang saya ngeliat peta saya bisa bikin juga buku kayak begini untuk saya. Cuman saya nggak punya waktu bikin research, begitu banyak buku yang dia pelajari, bibliografinya, aduh, satu museum kali. Aku nggak punya waktu, aku disembuhkan aja deh. Nanti bibliografi menyusul, saya pakai referensi lebih cepat. Oke, so karena setiap pemimpin memahami karunia limitasi sisi manusia kita, ini memudahkan kita untuk memahami kebutuhan self-care. Orang tuh nggak tahu dia butuh self-care karena tidak memahami ada karunia limitasi sisi manusia kita. Ada waktu bangun, pengkhotbah 3, ayat 1-8, ada waktunya bangun, ada waktunya tidur, ada waktunya sekolah, ada waktunya kerja. Di bawah kolong langit ini ada waktu untuk segala hal. Jadi waktu kehidupan sehari-hari dari pendeta, pengusaha, mahasiswa, pegawai, anak SMP, SD, TK, ibu rumah tangga, nggak sama. Cuman semuanya yang sama satu, punya karunia limitasi sisi manusianya. Nah kalau Anda bisa terima ini, Anda gampang peluknya. Nah kita udah sampai hari Rabu kemarin di Parker J. Palmer, Let Your Life Speak. Bukunya tipis sekali, aku beli cuma setebal jari saya. Tapi isinya dalam dong, dalam. Saya butuh setahun untuk ngerti dengan tenang dan izinkan Roh Kudus kasih tahu. Parker J. Palmer dalam bukunya Let Your Life Speak, dia ngomong kayak gini. By surviving passages itu ritual yang perlu yang bukan jalur jalanan tapi jalur ritual yang kita lewati. By surviving passage of doubt and depression of the vocational journey, dalam perjalanan memenuhi panggilan Tuhan, kita semua itu akan pakai ritual
apa tuh ya passage ya, jalur hidup yang kita pasti akan lewati yang penuh dengan khawatir dan depresi. Saya sudah menjadi jelas tentang paling enggak satu hal ini. Self-care is never a selfish act. Bahwa memperdulikan jiwa kita tidak pernah menjadi tindakan egois. Mau menangnya sendiri, seenaknya sendiri. Nggak pernah. It is simply good stewardship of the only gift I have. Ternyata self-care adalah kepengurusan terbaik dari hadiah yang Allah sediakan di bumi, yaitu diri Anda. Anda pernah lihat nggak diri Anda itu bagus? Kado bagi orang lain. The gift I was put on earth, kado yang kado dengan aku ditaruh di bumi sebagai persembahan bagi orang lain. Anytime we can listen to the true self, kapan aja deh kita bisa dengar jiwa diri kita yang sejati, yang sebenarnya. And give it the care that it requires, dan kemudian memberikan kado kita itu perawatan yang dia layak terima. We do so not only for ourselves, kita lakukan ini bukan untuk demi diri kita sendiri, but for the many others whose life we touch. Tapi untuk banyak orang yang kehidupannya telah tersentuh oleh kita. Okay? So self-care dari para leaders gereja adalah kebutuhan yang mutlak. Perlu diperhatikan setiap pendiri dan pemimpin gembala gereja lokal maupun ketua sinode. Demi kesehatan emosinya si gembala. Demi kesehatan emosinya si guru, nabi, rasul, penginjil. Makanya demi gereja dipimpin gembala yang sehat emosi dan dewasa rohani, perlu praktek kelas training Emotionally Healthy Spirituality EHS dan Emotionally Healthy Relationship EHR. Dengan handle-nya, ini handle-nya, ini alatnya nih. Namanya daily office atau day by day. Ini untuk relationship dengan sesama, ini dengan dirimu dan dengan Tuhan. Okay? Anda mesti latihan, mesti masuk ke kursus praktek, mesti pelatihan praktek. Dan perlu memiliki ritme hidup bersama dengan Tuhan. Allah kita yang disebut Sacred Rhythm by Ruth Haley Barton, bukunya. Anda bisa kontak ke live bookstore kami ya untuk mendapatkan bukunya. Atau dikenal sebagai Rule of Life oleh Peter Scazzero. Ini ada di bab 10. Rule of Life. Anda bisa melihat tanaman yang ada nempel di tralis. Dan bagaimana kehidupan, tralis-tralis. Bagaimana kehidupan orang-orang yang kontemplatif hidupnya. Itu konsisten sekali sepanjang hari, pagi, subuh, siang, dan malam. Makanya namanya tralis. Udah sekali diikat nggak keluar-keluar. Menjadi ritme. Nah, rule of life itu terdiri dari, ini yang kemarin hari Rabu kita stop di sini ya. Memelihara sabat sekali per minggu, 24 jam berhenti bekerja. Persis Kejadian 2 ayat 1 dan 3 dari kehidupan Allah pencipta kita. Persis ikutin dia aja. Kalau Anda mau jadi serupa dengan Allah, mendingan ikutin aja hidupnya dia sehari-hari kayak apa. Nggak GR, nggak jaim mengekspresikan emosinya, sama sekali nggak. Memelihara sabat sekali per minggu, 24 jam berhenti bekerja, demi berada bersama Tuhan Allah. Jadi untuk berada bersama Tuhan Allah itu mesti latihan loh. Baru sadar, Tuhan hadir loh. You have awareness of God's presence. B. Rule of life terdiri yang kedua, komitmen untuk jeda, untuk daily office, dikenal sebagai pendoa syafaat. Waktu berdoa pada waktu yang sudah ditentukan di sepanjang hari. Itu rule of life sebetulnya. Setiap orang beda-beda. Ya dong, kalau ahli kandungan, kalau mesti pakai rule of life-nya dengan cara sama dengan pendeta, nggak lucu ya. Karena kebanyakan salah satu dosen di Bible School saya, Bible School untuk Leadership ya, dia bilang, saya ini ahli kandungan.
Saya sampai tanya sama Tuhan, lu kenapa sih kalau wanita itu mau melahirkan kok selalu jam subuh? Aneh-aneh ada jamnya. Kenapa nggak bisa jam 10 pagi, 11 siang, jam 1 siang, jam 3 sore gitu loh. Kenapa kok jam 2 pagi, 1 pagi, setengah 3 pagi, jam 4 pagi, jam 3 pagi. Aduh Tuhan kenapa ya? Jadi dia gak terganggu dong. Solitude challenge-nya dimulai dengan jam 4:30. Siapa tahu dia masih operasi, masih sesar. Masih membantu keluar babynya dari rahim maminya. Betul, so kita mesti fleksibel. Yang diambil, yang perlu kita peluk adalah kasihnya Allah, di keberadaan dia bersama kita. Oke, ini adalah bagaimana kita buat sistem menghargai nilai dari self-care di dalam kultur gereja kita. Kalau yang di buku bab 10 EHS itu terjadi di kehidupan di monastik, di biarawati, dan hidup mereka tuh udah benar-benar hanya bersama Tuhan. Makanya mereka hidupnya jauh dari keributan, kesibukan, godaan kota, di tempat yang di luar kota. Itu tempat tinggal para biarawan, biarawati. Ini adalah bagian dari job description setiap karyawan kantor sekretariat gereja kami. Apa sih? Nggak cukup sekadar mengatakan hati-hati, jaga dirimu, take care of yourself, atau your family comes first. Di dalam rapat karyawan ini dibahas terus. Oke. Nah, sebagai pendiri sinode saya dan pemimpin atau gembala gereja lokal, seluruh gereja, karyawan gereja kami perlu waktu sendiri dengan Tuhan. Perlu waktu sendiri dengan Tuhan. PWSDT. Supaya kehidupan Kristus itu bisa ngalir keluar dari mereka ke dalam hati orang lain. Supaya kehidupan Kristus bisa mengalir ke dalam Anda dan melalui Anda bisa dibagikan ke orang lain. Oke. Kita lihat di Yohanes 13 ya, ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula, kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dan jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan, ini kepada orang Farisi muda. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua sama dengan kepentingan yang pertama. Ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, apakah Anda ini sadar? Anda mengasihi seperti diri sendiri dikasihi. Self-care adalah aktualisasi dari kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Self-care adalah aktualisasi dari kasih lo. Dan pada waktu kita mampu menolong menjagai diri kita atau merawat diri kita dengan memberi perhatian kepada kondisi emosi kita. Jadi artinya kalau sepanjang hari itu kalau emosinya meledak-meledak atau jawaban agak kasar langsung diam. Ini keluar dari aku kan ya. Ini ada di aku. So aku butuh untuk aku bisa menyendiri supaya tidak mengganggu orang di kiri kanan. Aku minta ini dalam nama Yesus. Segala hormat. Kami minta ini Tuhan di dalam nama Yesus. So kita perlu ngomong ke jiwa kita perlu ngomong ke pengertian kita perlu ngomong ke kehadiran Allah. Untuk mengetahui what is the agenda of the day. Untuk mengetahui agenda apa sih hari ini sebetulnya. Nah kalau kita nggak pernah ada break untuk mengalami, merawat jiwa kita. Karena segala macam masalah masuk ke meja kita. Pada waktu kita mampu menolong atau menjagai diri kita.
dengan memberi perlakuan kepada kondisi emosi kita. Sebetulnya kita tuh sedang menolong kondisi kesehatan emosi itu. Emosinya kita sendiri. Dan akibatnya memberikan perhatian kepada kondisi orang-orang di sekitar emosi kita. Dengan timbangan yang rentan, kita menemukan diri kita dengan timbangan yang rentan, kita menemukan diri kita begitu tertanam dan berakar amat dalam di dalam Tuhan. Sampai segala aktivitas kita bagi dia ditandai semua oleh satu trademark. Namanya damai sejahtera dan sukacita yang kaya oleh Roh Kudus. Jadi ini bukti bahwa Anda tuh betul-betul jaga diri Anda. Sukacita dan damai sejahtera ada. Nah, kemudian ada cara kedua, bagaimana Anda membuat pagar, batasan bagi orang-orang yang sifatnya garang, sifatnya invasif, sifatnya nyelonong, ngelabrak, terabas tanpa ada batasan waktu, barisan tepat. Ciptakan kultur saling mengasihi dulu dan saling menghormati untuk setiap pribadi di dalam komunitas. Untuk ini, tugas utama dari setiap pemimpin adalah untuk mendefinisikan nilai-nilai dari kultur mereka dan boundaries dan perilaku yang dapat diterima dengan tidak dapat diterima. Oke, nah di dalam setiap kantor sekretariat gereja, kantor sinode, gereja lokal perlu training. Ini perlu dilatih. Ini nggak datang otomatis. Kita hanya baru tahu setelah ngalami grief and loss. Aduh, kenapa kok kita berduka? Karena kita nggak bisa pegang kontrol, nggak berdaya. Dan Tuhannya mau tim intim tim kabinetnya semua memeluk, setuju nggak setuju, percaya nggak percaya. Tapi kita sudah uji di hubungan yang kecil, di mana setiap kantor sekretariat dari gereja lokal adalah training limit yang penting, training boundary yang penting. Dan ini juga termasuk reparenting orang-orang yang insaf. Turut menghadapi pola asuhnya yang dipakai Allah Bapa, Putra, Roh Kudus itu menjadi pola asuh kita. Jadi tadi kemarin saya ngomong seperti ini. Apa yang membuat kamu tidak enak, tidak nyaman, tidak normal? Dan Anda kepingin melakukan apa yang sudah terjadi dan dirasakan, pakai unsur itu untuk berkata tidak kepada orang-orang yang sifatnya ngotot atau invasif. Caranya itu melakukan training limit dan boundary sudah dari rumah. Jangan dari sekolah atau dari tempat lain, harus dari rumah. Karena orang-orang invasif itu satu, mereka yang mengambil ruang hidup kita. Space kita dipakai semua, dia habis. Dan mengorbankan waktunya orang. Dua, mereka yang tidak memberi kesempatan bagi orang lain untuk mengekspresikan diri mereka. Ada orang yang tidak berkesempatan hidup untuk mengekspresikan diri mereka. Ini penting sekali. Mereka bukan member bagi orang lain untuk mengekspresikan diri mereka. Nah, kalau poin yang berikutnya, Anda diem, bawa, Anda dengerin structured thinking, baru Anda rasakan Tuhan, karena dia hadir saat ada kebutuhan dan ada yang berseru sama Tuhan. Mereka yang merusak kehidupan komunitas dengan cara pendekatan ke situasi 2 dan 3 tadi. Selama saya pergi, selama saya tidak ada di rumah, apa yang menjadi budaya, ini perlu kita modelin. Mereka yang merusak kehidupan komunitas dengan cara pendekatan di situasi 2 atau orang-orang lainnya dengan cara yang kasar,
dan seenaknya sendiri yang sama sekali nggak alkitabiah. Ini bahaya ya. Momen memuridkan mereka berguna bagi mereka dan komunitas mereka. Nanti Anda bisa lihat lingkarannya. Momen memuridkan itu berguna bagi mereka dan komunitas mereka. Mereka yang merusak kehidupan komunitas dengan cara pendidikan. Maaf, dengan cara pendekatan ke situasi-situasi dan orang-orang lainnya. Dengan cara yang kasar, seenaknya sendiri, yang sama seperti anak sendiri. Nah, itu kita perhatikan hati-hati, siapa tahu orang-orang ini invasif. Momen memuridkan mereka berguna bagi mereka dan bagi komunitas mereka. Oke, nah saya mau kasih contoh kasus manusia invasif yang enteng. Adalah tipe orang-orang yang di Injil Matius, adalah orang-orang yang di gerejanya itu memegang peranan. Nomor 2, ini bukan Matthew ya, tapi Matius, pengunjung baru lagi di gereja kami. Matius di dalam kelompok kecilnya di gerejanya. Kita bisa tanamkan kebiasaan-kebiasaan baru. Jangan cuma ditarik aja untuk menuju ke kelompok-kelompok kecil atau gereja sesuainya. Tapi dari sekarang masih hidup sudah mendengarkan emosinya. Ketiga, Jane dan rapat di kantornya. Nah, ini kita mau lihat bagaimana rapat di kantor bisa menjadi tempat yang tepat buat melakukan sabat. Tidak ada tempat yang lain kecuali yang sabat. Nah, sebelum saya masukkan ke sabat dan self care atau soul care, saya mau bagikan apa yang John Macomber berikan. Apa yang baru diberikan dengan istilah soul care, silence and stillness, semua itu bagian daripada soul care. Untuk Anda mengerti bagaimana melakukannya semua ini, Anda perlu minggu ini untuk berdiam di kaki Tuhan sambil mengizinkan Tuhan melakukan informasi secara pribadi, berdiam di kaki Tuhan dan sampaikan semua emosi yang negatif, sampaikan ke Tuhan secara pribadi. Anda akan membuat suatu ritme hidup yang luar biasa. Nah, untuk itu Anda butuh melakukan spiritual discipline. Apa namanya? Spiritual discipline. Itu disiplin itu apa sih? Disiplin aja deh tanpa kata-kata rohani. Saya pelajari bahwa disiplin itu adalah perbuatan sedikit-sedikit dari aktivitas yang kita mau lakukan. Apakah aktivitas itu gym, mau bangun otot, atau kardio, atau mengurangi lemak, apa saja. Anda mesti punya disiplin. Kalau tidak, tidak ada hasilnya. Nah, disiplin itu apa? Jangan pakai rohani dulu ya. Kata disiplin biasa aja. Adalah any activity I can do by direct effort that will eventually enable me to do that which currently I cannot do by direct effort. Jadi, disiplin adalah aktivitas yang aku bisa lakukan oleh kemampuanku sendiri langsung. Yang membuat akhirnya memampukan saya untuk melakukan hal-hal seperti, kalau saat ini kita menghadapi hal-hal seperti apa? I cannot do by direct effort. Menghadapi orang-orang yang gak bisa melakukan disuruh-suruh. Kamu dia yang pegang, kamu yang pegang, gak bisa lagi. Apa yang Anda pakai kekuatan sendiri sudah, lakukan aja. Tapi ada area keputusan yang berurusan dengan perasaan orang, kehendak orang, itu Anda nggak bisa paksa mereka berubah. Untuk itu Anda berdoa syafaat. Nah, waktu Anda berdoa syafaat, kita lihat dari kehidupan soul care yang menjadi budaya. Okay. Nomor 1, Anda mesti ingat bahwa disiplin itu adalah aktivitas apa saja. Bisa langsung atau bisa akhirnya orang tua tuh tahu. Dan akibatnya
semua orang tua masuk di waktu yang gak tepat untuk menyatakan bahwa guru A, guru B luar biasa. Tapi yang mesti dikenal tuh ritme hidup apa yang dia miliki. Itu dulu yang lebih penting. Bukan the doing, tapi the being. Kita human being, bukan human doing. Contoh ya, seorang atletik. Kan surat Paulus ke Timotius semua kan atletik ya. Perlombaan lari 1/9, betul? So mari kita anggap bahwa ini yang disampaikan ini udah lazim. Orang yang pergi ke gym melakukan bench press, bukan? Saya pakai beban yang neken. Okay. Saya nggak gitu detail kan, saya nggak tahu. Right? Dia memakai bench press dengan kemampuan ilahi memampukan Anda untuk memadamkan tekanan atau jeritan yang melawan apa yang alat barbel ini kerjakan. Jadi si seorang atletik ini, kalau dia mau melakukan bench press, tapi dia nggak ada kekuatan, nggak ada daya lah, karena ototnya belum terbentuk. Jadi saya baru tahu, sekarang di reel banyak ya, bahwa topik yang sama, bahwa baik pelayanan anti-aging atau secret dermatologis atau pelayanan yang langsung lah kepada kulit. Mereka bisa bilang nggak ada tuh, orang bisa langsung mulus kulitnya nggak ada. Tapi kalau tiap hari dirawat bisa jadi mulus. Sama pemain sepak bola nggak bisa main sampai dipupuk tiap hari. Kenapa juga nggak bisa langsung lompat langsung main? Karena Anda nggak punya kekuatan. Kekuatannya itu terkandung dalam kemuliaan. Dan untuk melakukan itu, it's not that you can't do it. Bukannya Anda nggak bisa bikin loh. Anda perlu bangun kekuatan dari muscle. Jadi dari aktivitas anti-aging. Kenapa kita mesti lakukan gerakan 30 menit per hari? Jalan kaki kayak, gerakan kaki kayak, tangan kayak, apa aja deh. 30 menit aja. Itu ternyata memang gak kelihatan apa-apa, gak kerasa apa-apa. Tapi pada hari ke-30, Anda bisa mengangkat apa yang selama ini Anda gak bisa angkat. Nah itu bukan lahir dari magic atau dari social encounter with God secara pribadi. Bukan, tapi itu karena otot dari lengan itu dikuatkan. Sama juga otak kita itu seperti otot sifatnya, massa. Nggak ada bentuknya. Yang bentuknya itu tengkorak, itu ada bentuknya. Nah pada waktu mereka mau menjadi astronot, mau menjadi pilot, mereka mesti tahan namanya punya body endurance, punya kerohanian lebih jelas. Dan lama-lama Anda tinggal buntur gini, tidak perlu minta tolong. Orang nggak perlu datang ke Anda minta tolong, Anda tinggal datang aja. Itu sudah menjadi gaya hidup karena ototnya sudah dibentuk. Nah jadi kalau Roma 12 ayat 2, janganlah engkau serupa dengan dunia tapi berubahlah. Itu mestinya digabung oleh kontemplatif dan mengenal kehendak Tuhan. Kalau tidak kontemplatif mengurangi delay, kita tidak bisa punya akses kepada kuasa Tuhan yang lebih lagi. Jadi usia saya olahraganya simple, tidak neken tapi rutin. Itu bikin otot itu agak sehat, bisa bekerja normal. Tetapi tidak dengan willpower. Nah itu masuknya lah spiritual discipline, training. Nggak bisa trying, mesti training. Ibu Mary Rompas, jangan pernah training. Oke, ibu-ibu yang hadir semua, Anda tidak latihan, nggak makan nasi.
Anda sedang menciptakan new habit. Bahwa makanan itu bukan sekedar manis-manis goreng-gorengan, tetapi makanan yang berguna. Kan nggak semua sayur berguna, tergantung penyakitnya apa. Jadi disiplin itu apa Bapak Ibu sekalian? A morning push up routine. Push up rutin push up pagi. That's something you can do, yang Anda bisa lakukan. And you start with 5. Anda mulai dengan 5 dulu. 5 push up, besoknya 10 push up, besoknya 30, besoknya lagi 35, besoknya lagi 40, besoknya lagi 35 tahun. Tapi udah kelupa karena mimpinya udah hilang. Nah, soul care itu penting. Mimpi masa kecilmu hilang. Padahal kan itu panggilan Tuhan. Oke. Nah, Anda lama-lama menjadi orang yang sukanya di gym, yang sebelumnya nggak bisa ngapa-ngapain, sekarang udah biasa aja. Bukan karena gymnya bagus, bukan karena Andanya, tapi karena Anda punya keputusan untuk mau merasakan namanya disiplin tuh kayak apa sih? Soul care adalah disiplin. Gak bisa anggot-anggotan semau-maunya Anda. Rutin. Kayak mobil, rutin dites oli airnya. Rutin ngisi bensin, bahan pembakar. Dan mobilnya nggak ngomong apa-apa. Tapi kita tahu harus. Jadi disiplin adalah, disingkat ya, is a way to access power. Disiplin adalah cara untuk mengakses kekuatan. Anda mau rohaninya kuat? Anda mau setan tidak berkuasa, Lukas 10:19, aku berikan padamu segala kuasa menginjak ular kalajengking. Tidak ada satu musuh pun bisa melukai kamu. Mau hidup seperti itu? Anda mesti punya disiplin. Namanya disiplin rohani. Nah, spiritual discipline itu apa? Mirip, pokoknya prinsipnya melakukan jalan, cara untuk akses kepada kekuatan. Harus dengan training, bukan trying. Spiritual discipline ini mirip, tapi agak beda. Miripnya tuh di sini. Setiap aktivitas yang aku bisa lakukan dengan upaya langsung akan akhirnya memampukan saya untuk melakukan apa yang sekarang aku tidak bisa lakukan sekalipun dengan berupaya dengan kekuatan. Kayak saya tidak bisa push up 10 kali, 5 kali juga belum bisa, 3 kali ambruk. Tapi kalau saya lakukan dari salah sampai benar terus tiap hari, lama-lama saya membangun otot lengan, otot kaki, otot bahu, lama-lama bisa. Jadi suatu bentuk cara untuk mengakses kekuatan. Ternyata kekuatan itu untuk semua orang anti-aging. Yang perlu semakin usia bertambah, 80 tahun, 90 tahun. Yang penting ototnya ada. Tulang kan density-nya berkurang. Asal ototnya dibangun terus. Karena itu kan massa. Tulang biar density-nya kurang. Nggak apa-apa. Karena yang bikin kuat itu otot, bukan tulang. Itu hebatnya tuh dari mami saya. But you are also opening yourself. Jadi willpower itu dipakai dulu. Tetapi juga kita membuka diri kita kalau spiritual discipline bagi kuasa yang melampaui akal budi manusia. Namanya kuasa Roh Kudus. Ikut campur di situ. Anda menciptakan waktu dan ruangan atau rongga untuk akses ke Tuhan langsung. Di level yang paling dalam dari diri kita sendiri. Dari pribadi kita. Catat ya, ini Anda bisa screenshot. Ini definisi yang paling tepat dari Dallas Willard. Nanti kita akan insert ini ke dalam PowerPoint kita. Dallas Willard ngomong kayak begini, spiritual discipline ya. Jadi ada personal effort plus Roh Kudus punya kekuatan. The discipline adalah aktivitas-aktivitas dari pikiran dan badan kita yang penuh maksud dan tujuan yang diambil untuk memberi atau untuk membawa pribadi kita, perilaku kita, kepribadian kita, dan total
kepribadian kita masuk ke dalam kerjasama yang sangat efektif dengan tatanan ilahi. Saya ulangi ya. The discipline are activities of mind and body purposefully undertaken to bring our personality and our total being into effective cooperation with the divine order. They enable us more and more to live in a power that is, strictly speaking, beyond us, deriving from the spiritual realm itself. Jadi disiplin adalah aktivitas dari pikiran dan tubuh kita yang diambil dengan penuh tujuan, maksud yang jelas untuk membawa pribadi kita, perilaku kita, seluruh totalitas kepribadian kita bisa secara efektif bekerja sama dengan tatanan ilahinya Tuhan. Mereka, aktivitas mind dan body ini, mereka memampukan kita lebih lagi, akibatnya kita bisa hidup di dalam kekuatan yang secara strict bicara tentang kekuatan melampaui di luar kita yang diperoleh dari alam rohnya Tuhan. Jadi willpower itu nggak buruk. Tapi willpower sendiri bukan sentral bagi transformation spiritual kita. Kalau willpower bisa berhasil, itu akan berhasil dengan luar biasa. Tapi biasanya nggak sampai maksimal. Terutama di dalam perjalanan kita, di awal perjalanan kita bersama Yesus. Itu baru kayak nyentuh-nyentuh Tuhan gitu loh. Tetapi kalau kita praktek terus dengan soul care itu dengan melakukan mini sabat 2-3 kali sehari, melakukan Lectio Divina, membaca Alkitab untuk dengar Tuhan, kemudian melakukan sabat seminggu sekali, Anda kemudian breath prayer, Anda melakukan doa pernapasan, Anda menggembalakan jiwamu. Nah, kalau Anda latihan ini terus, ini akan membuat Anda masuk ke alam realnya Tuhan. Di mana melalui praktek-praktek yang mulai dari biasa, gampang, dan di dalam pendapat saya, praktek yang memberikan kehidupan Tuhan masuk dalam jiwa kita, ini akan menanam kita ke dalam kehidupan gaya hidupnya Yesus. Di mana kita bisa memperoleh akses ke dalam kehidupan penuh kekuatan yang melampaui akal budi manusia. Efesus 3:20. Bagi Allah yang dapat melakukan jauh lebih besar, lebih banyak dari apa yang kita pikirkan, kita doakan. Kalau kita praktek ini, kita bisa masuk ke alam rohnya Tuhan. Kita bisa masuk ke bergaul dengan Allah, dipimpin Roh Kudus, menghasilkan buah roh, dipenuhi, dibungkus dengan urapan Roh Kudus kayak Petrus, bayangannya dia membangkitkan orang mati, nyembuhin orang sakit, sapu tangan dari nempel di badannya Paulus, sembuhin orang sakit. Nah, kita bisa akses ke situ. Lukas 10:19 bisa terjadi. Baru kita bisa hidup dengan berkata, mari kita tiru Yesus yuk. Bagaimana dia ikut Bapaknya, kita ikut dia. Dan kamu ikut aku. Nanti kamu bisa lihat aku ikut Yesus, Yesus ikut Bapa. Kalau Anda udah sampai seperti ini, Anda udah sekelasnya Paulus, Petrus, Yohanes, Yakobus. Di surat-surat mereka yang terakhir. Nah, ini saya senang sekali mengalami, memiliki rutinitas training, memeluk dan menerima kita ada limit. Oke, so kita akan lanjutkan nanti di hari Rebo. Contoh-contoh manusia invasif yang parah, bagaimana kita ngadapinya mereka. Sampai Anda bisa berkata no, tapi dengan memberikan, bukan memberikan, tapi dengan rasa merdeka. Nggak sungkan. Aduh, kalau aku ngomong enggak, nanti jadi gimana perasaan dia ya? Kita nggak peduli dengan perasaan dia. Kita mesti tahu bagaimana kesehatan emosi kita. Oke, give people freedom to say no. Oke, yang keempat, kita bisa mengajarkan dan memodelkan bagaimana buat boundary yang sehat. Boundary itu seperti guardrail. Itu 2 pelang paralel atas bawah sepanjang kiri kanan jalan tol. Sehingga orang yang ngantuk kalau nyetir, karena nyetir mobil otomatis, nggak masuk jurang,
nggak mencelakakan kampung di sebelahnya atau daerah pemukiman sebelahnya, tapi berhenti di situ, di bahunya jalanan. Nah, itu boundary yang akan nyelamatin Anda. Oke. Nah, Anda bisa melakukan ini semua, lari kepada Tuhan Allah setiap kali Anda mengalami tantangan tekanan. Dan ini harus dilatih sehingga Anda bisa akses kepada kekuatan yang udah di luar kemampuan willpower kita. Di situ kita baru hidup seperti Yesus dengan kuasa urapan Roh Kudus. Gitu ya, kita akan lanjutin, nanti kita bagikan yang namanya training silent solitude, sahabat 24 jam per hari, tidak seminggu sekali tidak kerja. Oke, Anda bisa berlibur dengan bersama Tuhan dalam sahabat yang sifatnya bisa 3-4 bulan, sehingga Anda bisa melakukan seperti Petrus Kasihiro katakan, slowing down spirituality, kerohanian yang mengurangi tempo, sehingga Anda bisa mengalami yang namanya gaya hidup dengan ritmenya Tuhan. Akibatnya budaya Anda seperti Yesus, akibatnya karakternya menjadi seperti Kristus. Jadi menuju karakter Kristus nggak instan ya, proses suatu perjalanan yang panjang, perlu ditekuni dan didisiplin. Stop trying, start training. Oke, mari saya dapat pencerahan supaya kita bisa menjadi seperti Yesus dengan karakter Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Kau mampu dan memiliki segalanya dan Kau sudah sediakan bagi kita. Sebelum kita lahir pun segala berkat rohani seperti Efesus 1 katakan sudah diberikan pada kita. Untuk membuat kita ditransformasi kembali menjadi seperti Adam terakhir yang mati dan dibangkitkan dan hidup kembali. Yesus Kristus seperti Adam pertama di Taman Eden. Sehingga kita tidak rusak, segala kerusakan sistem kita, hidup jiwa kita akan hilang. Kita menjadi normalnya serupa Kristus. Yang sekarang masih abnormal. Tetapi kita akan masuk ke normal yang kita suka sekali. Karena tidak ada satu orang yang tidak suka masuk ke hadirat Tuhan, mengalami Tuhan. Enggak ada, semua kesaksiannya positif. Dan ini akan menjadi kehidupan normal untuk berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Abnormal kalau susah berdoa, malas berdoa. Tapi normal kalau kita kesukaannya dialog, komunikasi, bergaul dengan Tuhan. Aku minta ini terjadi bagi kita semua, pembelajar Bible Study ini dan jemaat kami yang akan berkumpul siang ini di Trans Resort Hotel. Tuhan tuntun kami semua, urapi kami semua dalam nama Yesus Kristus. Amin. So, kita bertemu dengan ibadah kita siang hari ini di Trans Resort Hotel. Jangan lupa jam 2 mulai kita bergabung dan Anda ngalami diri Anda dan ngalami Tuhan. Ada amin? Tuhan berkati. Sampai jumpa Bible Study berikutnya Rabu jam 5 sampai jam 6 WIB atau jam 6 sampai jam 7 WITA. Tuhan berkati.